Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Pada blog Basic Pharmaceutical and Medicine, SGDA 10 berkesempatan membahas mengenai penggunaan analgesik pada gagal ginjal. Berikut adalah anggota SGD dari SGDA 10. Dan berikut adalah daftar isi yang berisi pendahuluan pembahasan. Dari pembahasan bab 2 ada klasifikasi dan juga mekanisme dari kerja analgesik, kemudian penggunaan NSAID pada renal failure, dan yang ketiga ada penggunaan opioid pada renal failure, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, perkenalkan saya Ngurah Bagus Agung dengan 3 digit NIM terakhir 236. Di sini kami akan memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam student project kami akan membahas penggunaan analgesik pada pasien dengan gangguan ginjal dan latar belakangnya sebagai berikut. Analgesik merupakan jenis obat yang digunakan untuk meredakan atau menghilangkan sensasi rasa sakit, nyeri, ataupun sentuhan pada pasien dalam waktu yang sementara. Salah satu jenis obat analgesik yaitu non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAIDs. Nah, obat ini biasa digunakan untuk mengurangi reaksi inflamasi, meringankan rasa nyeri, dan juga menurunkan demam. Secara umum, mekanisme kerja NSAID yaitu dengan menginhibisi enzim siklooksigenase yang berfungsi dalam menginduksi proses inflamasi. Nah, penggunaan obat NSAID ini sangatlah aman apabila digunakan dengan dosis yang adekuat pada pasien tanpa gangguan ginjal, hati, maupun jantung. Namun, sebaliknya penggunaan obat NSAID sangatlah fatal apabila digunakan pada pasien dengan gangguan hati, jantung, terutama pada ginjal. Maka dari itu, dalam student project kami akan membahas bagaimana aturan penggunaan obat NSAID pada terutama analgesik, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya, Siknur Aziza, dengan NIM 19-025-11092, akan menjelaskan untuk rumusan masalah terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan obat golongan analgesik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana klasifikasi dan mekanisme kerja obat golongan analgesik. Kemudian yang ketiga, bagaimana NSAID bekerja pada penderita renal failure. Kemudian yang keempat adalah bagaimana opioid bekerja pada penderita renal failure. Kemudian juga yang kelima adalah bagaimana pengaruh penggunaan SID pada penderita renal failure. Kemudian juga bagaimana pengaruh penggunaan opioid pada penderita renal failure atau gagal ginjal. Kemudian juga bagaimana aturan penggunaan NSAID pada penderita renal failure, dan juga bagaimana aturan penggunaan opioid pada penderita renal failure. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan student project ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian obat golongan analgesik, kemudian yang kedua memahami klasifikasi dan mekanisme kerja obat golongan analgesik, kemudian yang ketiga memahami dan menjelaskan kerja NSAID dan opioid pada penderita renal failure, kemudian yang keempat adalah memahami dan menjelaskan pengaruh penggunaan NSAID dan opioid pada penderita renal failure, dan juga yang kelima adalah memahami dan menjelaskan bagaimana aturan penggunaan NSAID dan opioid pada penderita renal failure. Baik, kemudian di sini ada pun manfaat. Jadi manfaat di sini dibagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, bagi akademik, dan juga bagi pembaca. Untuk bagi penulis sendiri, manfaatnya adalah sebagai sarana dalam memahami dan menjelaskan penggunaan obat-obatan dengan kasus klinis berdasarkan keilmuan biofarmakologi pada semester ini, khususnya obat golongan analgesik. Kemudian untuk akademik sendiri, student project ini dapat menjadi referensi farmakologi pada instansi Universitas Udayana dan sebagai pemenuhan tugas akhir blog. Kemudian untuk bagi pembaca itu adalah dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai obat golongan analgesik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua adalah pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan mekanisme kerja dari analgesik, yaitu NSAID. Non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID ini merupakan obat yang dipergunakan untuk antipiretik, antiinflamasi, dan agen analgesik.
NSAID ini diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia dan selektivitasnya menjadi yang pertama ada salisilat asetat, contohnya adalah aspirin. Lalu yang kedua ada salisilat non-asetilisasi, contohnya ada diflunisal dan salsalat. Yang ketiga ada naftilalanin, contohnya ada nabumeton. Dan yang keempat ada inhibitor COX2 selektif, contohnya ada selikosib dan etorikosib. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safara Putri Nabila dengan 3 digit tim terakhir 240. Mekanisme utama dari NSAID adalah menghambat enzim COX. Nah, COX ini diperlukan untuk mengubah asam arakidonat menjadi tromboksan, prostaglandin, dan prostasiklin. Terdapat 2 jenis, yaitu COX1 dan COX2. Nah, COX1 itu untuk mempertahankan garis mukosa gastrointestinal, fungsi ginjal, dan agregasi platelet. Kemudian COX2 diekspresikan secara induktif selama respon inflamasi. Baik, selanjutnya adalah opioid. Opioid merupakan kelompok zat psikoaktif yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan untuk analgesik yang dapat bekerja pada beberapa jalur nyeri dan umum digunakan dalam praktek kedokteran. Nah, opioid ini dapat dikatakan sebagai dependence producing substance yang dapat menimbulkan efek dengan cara mengaktifasi reseptor opioid di otak. Nah, opioid ini berdasarkan struktur kimia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni alami, sintesis, dan juga semi-sintesis. Nah, opioid alami contohnya adalah candu atau opium, dan opioid sintesis contohnya adalah meperidin, dan juga opioid golongan semi-sintesis contohnya heroin. Nah, reseptor opioid dapat ditemukan di seluruh sistem saraf pusat dan juga perifer, yang dilapisi oleh mielin tipis. Nah, sehingga opioid ini dapat menimbulkan efek analgesinya melalui mekanisme perifer. Nah, reseptor opioid dapat bekerja pada neuron presinaps dan postsinaps, dan dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu mu reseptor, kappa reseptor, dan juga gamma reseptor. Pada neuron presinaps, opioid ini akan menutup saluran kalsium, sehingga terjadi penurunan pelepasan neurotransmitter nyeri, seperti glutamat. Nah, maka dari itu akan mengurangi transmisi sinyal nyeri. Reseptor opioid presinaps juga dapat menghambat pelepasan GABA, sehingga neuron dopaminergik akan teraktivasi mengakibatkan terciptanya perasaan euforia. Nah, sedangkan reseptor opioid postsinaps akan membuka saluran kalium, yang mengakibatkan terjadinya hiperpolarisasi dalam sel yang akan menghambat pensinyalan dari sel. Baik, selanjutnya, mu reseptor atau reseptor mu merupakan reseptor yang paling banyak jumlahnya pada otak. Reseptor ini memediasi sebagian besar dari efek klinis dan reseptor yang menghasilkan efek analgesik. Selanjutnya, yaitu reseptor kappa. Reseptor ini juga dapat menghasilkan efek analgesik, tetapi bekerja berlawanan dengan mu agonis yang dapat mengakibatkan euforia. Selanjutnya yaitu reseptor gamma, yaitu reseptor ini dapat beraksi dengan beberapa opioid analgesik yang dapat menghasilkan efek stimulat dan psikomotorik, di mana reseptor mu dan gamma dapat mengaktifasi terjadinya hiperpolarisasi dengan cara mengaktifkan alpha channel melalui G-protein. Tetapi alpha reseptor dapat juga mengakibatkan menghambatnya dari membran CA2+ channel. Oleh karena itu, dapat menghambat terjadi pelepasan transmitter. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang penggunaan NSAID pada renal failure. Yang pertama, pengaruh penggunaan NSAID. NSAID ini bekerja di tubuh dengan menghambat produksi enzim siklooksigenase sehingga akan menurunkan vasokonstriksi atau pelebaran pembuluh darah. Lalu penurunan produksi prostaglandin oleh NSAIDs akan mengakibatkan kerusakan mukosa yang akan menimbulkan kerusakan pada lambung dan usus 12 jari. ADR pada penggunaan NSAID juga dapat menimbulkan gejala pada kardiovaskular. Lalu dilanjut dengan indikasi penggunaan NSAID. NSAID itu digunakan pada gagal ginjal kronis didasari pada stage dari gagal ginjal tersebut, di mana untuk stage 1 dan 2, dengan tidak adanya faktor risiko, maka penggunaan NSAID dapat digunakan dengan normal, seperti pada pasien tanpa gagal ginjal. Lalu untuk stage 3, penggunaan NSAID harus diberikan dalam waktu maksimal 5 hari, dan tidak boleh lebih, dan penggunaan juga harus diikuti dengan pemantauan lab rutin hingga 2-3 minggu.
di mana adanya efek samping itu terus dipantau. Untuk stage 4 atau 5 atau stage terminal, penggunaan NSAID sebaiknya dihindari. Dan penggunaan NSAID yang direkomendasikan untuk stage 3 ke atas itu adalah NSAID yang memiliki jangka waktu aktif singkat. Saya Esa akan melanjutkan presentasi, di mana adanya penggunaan opioid pada renal failure. Penggunaan opioid ini berinteraksi dengan reseptor opioid pada membran sel. Opioid ini merupakan peran penting dalam proses fisiologis dan patofisiologis. Pada golongan dampak biologis, yaitu dapat terjadinya gangguan seluruh sistem tubuh, seperti sistem saraf, respirasi, dan gastrointestinal, serta kardiovaskular dan sistem renal lain-lainnya. Dengan gangguan tersebut bisa terjadi penyakit kanker, hepatitis, stroke, penyakit jantung paru, dan HIV/AIDS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi penggunaan opioid, yaitu opioid yang aman digunakan pada pasien yang gagal ginjal. Stadium lanjut adalah hidromorfon, fentanyl, dan metadon. Obat-obat tersebut memiliki efek analgesik yang stabil selama hemodialisa sehingga aman digunakan pada pasien dengan gagal ginjal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID adalah jenis obat yang dipergunakan untuk antipyretik, antiinflamasi, dan agen analgesik. Opioid merupakan kelompok zat psikoaktif yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan untuk nyeri, batuk, dan diare. Reseptor opioid dapat ditemukan di seluruh sistem saraf pusat dan perifer yang dilapisi mielin tipis dan pada saluran gastrointestinal. Sekian presentasi dari SGD kami. Ini adapun daftar pusaka yang kita gunakan di jurnal-jurnal di sini. Sekian, terima kasih. Om Santi.